Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Sejumlah anggota TNI mendatangi mahasiswa Universitas Indonesia Depok, Jawa Barat saat berkonsolidasi di Pusat Kegiatan Mahasiswa UI. Aksi TNI ini viral setelah diunggah di salah satu akun Instagram. Aksi sejumlah anggota TNI yang Anda lihat ini viral setelah diunggah akun Instagram @pantauaparat. Para mahasiswa disambangi Komandan Kodim 0508 Depok. Saat itu para mahasiswa sedang berkonsolidasi di Pusat Kegiatan Mahasiswa UI Depok pada Rabu 16 April 2025 pukul 11 malam waktu Indonesia Barat. Menanggapi kedatangan TNI ke lingkungan kampus UI, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Christo Mesianturi mengatakan kedatangan prajurit ke Universitas Indonesia karena diundang oleh salah satu mahasiswa yang dikenalnya baik. Undangan itu ditujukan untuk Komandan Distrik Militer Dandim 0508 Depok. Kami kutip dari kompas.com, Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Christo Mesianturi mengatakan Dandim Depok diundang oleh seorang mahasiswa atas nama F dan Kabak PAM UI atas nama AR yang memang dikenal baik oleh Dandim untuk diskusi, ngobrol. Ia menambahkan tidak ada kegiatan TNI yang memantau kegiatan diskusi mahasiswa di UI. Katanya itu narasi yang menyudutkan dan berlebihan. Sementara di Semarang, Jawa Tengah beredar video kedatangan orang tak dikenal dalam forum diskusi yang digelar kelompok studi mahasiswa Wali Songo dan forum teori dan praktik sosial di Auditorium 2 Kampus 3 Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang, Jawa Tengah pada Senin 14 April lalu. Diskusi mengangkat tema fasisme mengancam kampus, bayang-bayang militer bagi kebebasan akademik. Saat diskusi dimulai, ada seorang lelaki tak dikenal yang tiba-tiba hadir dan duduk di baris belakang. Karena curiga, pemimpin diskusi mengajak para peserta untuk memperkenalkan diri. Namun, yang bersangkutan menolak lalu meninggalkan lokasi. Seorang mahasiswa yang ada di lokasi diskusi mengaku kaget dan sempat takut melihat ada anggota TNI yang masuk. Namun mahasiswa tetap melanjutkan diskusi itu. Tak berselang lama, petugas keamanan kampus mencari penanggung jawab diskusi. Bersama petugas keamanan itu turut datang seorang anggota TNI. Anggota TNI yang datang kemudian menanyakan identitas rektor KSMW dan tema diskusi yang dilaksanakan. Jadi ketika lagi diskusi itu tiba-tiba ada TNI masuk gitu loh. Jadi kami kaget gitu sebagai peserta. Wah, ini teori kok langsung praktek seperti itu. Terbesit rasa takut dan rasa kaget. Kaget aja Mas ya. Cuman kita tetap lanjutin diskusi. Dari pihak TNI pun sampai masuk ke dalam gitu loh. Karena kita habis dari kelas. Menanggapi hal itu lewat rilis kepada media, Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Wahyu menyatakan Babinsa hadir di sekitar kampus hanya untuk monitoring wilayah karena sebelumnya beredar pamflet undangan diskusi yang bersifat terbuka untuk umum. Itu bagian dari tugas Babinsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah binaannya. Ia menambahkan, kami tegaskan orang dalam video tersebut bukan anggota kami.
Kehadiran Babinsa pun hanya 1 orang dan itu pun berada di luar forum diskusi. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengaku tidak khawatir dengan fenomena masuknya tentara ke lingkungan kampus. Menurutnya, perguruan tinggi bersifat terbuka untuk berbagi gagasan, termasuk dengan TNI. Brian pun meyakini potensi penyimpangan dari militer di kampus bakal terdeteksi di era transparansi seperti saat ini. Militer masuk ke perguruan tinggi ada intimidasi atau lain-lain, Pak? Tidak ya, rasanya sekarang kan sudah era keterbukaan. Kalau ada hal-hal yang penyimpangan itu mudah terbuka. Jadi kita juga perlu melihat sisi positif setiap institusi atau setiap pihak. Jadi saya yakin sih dengan sinergi, saling mengisi, justru yang muncul adalah sinergi atau hasil yang lebih optimal gitu ya dari semua pihak. Kami bahas lebih lengkap mengenai fenomena kedatangan TNI ke lingkungan kampus ini bersama para narasumber. Bergabung saat ini Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Christo Mesianturi, bergabung juga pengajar hukum tata negara dari Jentera Institut Bivitri Susanti, dan Ketua BEM Seluruh Indonesia Herianto. Selamat sore semuanya, dengan Tifal apa kabar? Selamat sore Mas Iva. Ya, terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Pak Kapus, saya ke Anda dulu. Ini sudah muncul narasi ada dugaan intimidasi, ada dugaan intervensi di agenda kampus, terutama untuk 2 kegiatan. Di UI, kemudian di UIN Semarang. Apa yang sesungguhnya terjadi? Betulkah ada intervensi dan intimidasi di sini? Ya, baik. Selamat sore Mbak Fitri, Mas Iva, dan saudara sekalian. Memang akhir-akhir ini ada fenomena narasi yang menyudutkan TNI, seolah TNI mengintimidasi, mengintervensi, menghambat kebebasan aktivitas kampus dan sebagainya. Tapi yang perlu kita jelaskan di sini bahwa kegiatan-kegiatan Babinsa yang di UIN Wali Songo, kemudian di Dandim yang di UI, janganlah berpikiran bahwa TNI mengintervensi atau mengintimidasi. Dari mana teman-teman tadi begitu cepatnya menyimpul itu? Saya kasih contoh yang di UI misalnya. Di UI itu Dandim menerima WA untuk diajak berdiskusi oleh seorang mahasiswa inisialnya F dan Kabakam UI berinisial AR. Nah, karena F ini sudah dikenal baik oleh Dandim, maka Dandim menyanggupi untuk datang untuk ngobrol bersama mereka. Tidak ada rencana Dandim untuk mengintervensi apapun, mencampuri urusan diskusi yang ada di kampus itu, ya. Kemudian ketika pulang, Dandim juga diantar oleh teman-teman mahasiswa tadi dengan bersalaman seperti yang kalau kita lihat diunggah di media sosial itu, Dandim bersalaman dengan para teman-teman mahasiswa dalam keadaan tersenyum, ya. Tidak intimidasi itu. Nah, justru siapa nih orang-orang yang diam-diam memotret, kemudian membuat narasi miring seolah-olah TNI mengintimidasi mahasiswa, mengintervensi kegiatan mahasiswa. Tidak ada. Kemudian yang kasus di UIN Wali Songo, nah, permasalahan itu ya, Pak Rokiman, itu Sertu Rokiman, datang ke sana itu karena memang itu wilayah dia, Desa Tambak Sari. Dia adalah Babinsa di situ yang mempunyai kewajiban untuk memonitoring wilayah, apapun yang terjadi di wilayah itu dia harus tahu. Dan kebetulan seperti pengakuan yang bersangkutan karena sudah kami tanya juga, bahwa karena baru selesai libur Lebaran dan dalam suasana Idul Fitri, dia ingin bersilaturahmi dengan teman-temannya yang ada di sana. Ada para security, teman-teman yang memang sudah biasa, karena memang dia adalah Babinsa di sana. Tetapi seolah dinarasikan bahwa dia sedang memantau kegiatan mahasiswa di sana. Karena diduga ada seorang berpakaian hitam yang ketika kegiatan diskusi di UIN Wali Songo, langsung diduga itu adalah Intel TNI. Dari mana bisa menyebut bahwa itu Intel TNI? Tidak ada di situ kegiatan TNI. Konteks, sorry saya potong Pak. Konteks monitoring di kampus itu batasannya sampai di mana untuk kasus di UIN Semarang ini Pak? Nah, dia tidak memonitoring kampus. Jadi Rokiman itu hanya datang karena hari-harinya memang dia di situ. Desa Tambak Sari itu adalah tugas dan tanggung jawab dia untuk memonitoring wilayah. Dan dia hanya bertemu dengan security yang di depan untuk bersilaturahmi. Karena kan baru dalam rangka Idul Fitri saja gitu ya. Dan dia ada di parkiran tidak masuk ke dalam areal kampus atau di auditorium itu.
Nah, itu yang perlu diketahui bersama ya. Jadi dia tidak dalam rangka itu, gitu. Tiba-tiba dinarasikan seperti itu. Karena ada orang yang diduga sebagai intel katanya, yang masuk ke dalam diskusi. Nah, itu siapa? Nah, kan ada fotonya, ada gambarnya. Silakan cari. Dan tidak ada anggota TNI yang diperintahkan untuk itu sampai hari ini. Gitu ya. Oke, jadi dipastikan orang berkaos hitam dalam lingkungan acara di UIN Semarang itu bukan anggota TNI ya Pak? Bukan, kita pastikan itu bukan. Oke, atas penjelasan ini Mbak Bivit, sejauh mana Anda mencermati itu Mbak? Baik, terima kasih atas penjelasannya. Jadi memang yang harus dipahami adalah suasana hari-hari ini semua sedang merasa was-was. Setelah keluarnya Undang-Undang TNI, kekhawatirannya dan trauma pada masa Orde Baru itu tinggi sekali. Nah, jadi kalaupun memang tidak ada intimidasi yang sifatnya langsung secara fisik, harus dipahami psikologi ini. Seringkali akhirnya harus dipahami relasi antara TNI dengan warga biasa yang tidak bersenjata, tidak punya kekuatan, tidak punya pasukan, itu memang sangat-sangat sangat besar begitu ya perbedaannya, sehingga seringkali intimidasi itu timbul secara psikologis. Barangkali tidak langsung ada catatan misalnya yang betul-betul kelihatan mencatat begitu ya, atau di gadget dan lain sebagainya, tapi tetap saja kehadiran militer di wilayah-wilayah kampus maupun wilayah-wilayah tempat aktivis berkumpul pasti menimbulkan perasaan terintimidasi. Nah, jadi kalau buat saya sih bahwa ada pencatatan ini, saya kira ini kan bukan hal yang baru juga. Semuanya paham bahwa mulai dari awal represi yang dilakukan terhadap kawan-kawan mahasiswa ini di jalanan maupun di berbagai tempat lainnya membuat rasa trauma itu tinggi. Jadi tidak hanya Orde Baru ya, tapi juga akhir-akhir ini memang intimidasi yang sifatnya di tempat lain memang ketika aksi dan lain sebagainya, tapi itu kan menimbulkan trauma yang tinggi. Jadi dalam situasi seperti itu memang sebaiknya sangat dihindari, tidak boleh sama sekali tentara masuk. Kalaupun tadi Pak Kapuspen bilang masih di ruangan belum masuk kampus kok di tempat parkir. Maka dari itu, dari sekarang bahkan jauh-jauh lah sama sekali. Kalau ada yang mengundang, kalaupun itu mahasiswa, kita belum tahu mahasiswanya yang mana. Apakah itu ternyata mahasiswa yang bekerja sama dengan tentara misalnya. Tapi kalaupun ada undangan seperti itu, jauhi dulu. Karena meskipun konteksnya, sorry Mbak, saya potong. Meskipun konteksnya Babinsa ini mengerjakan tugasnya untuk memonitoring kegiatan yang ada di sekitarnya. Nah, ini yang harus diklarifikasi juga. Karena kan sebenarnya tugas Babinsa ataupun tugas tentara pada umumnya adalah pertahanan. Kalau memang ada hal-hal yang ingin dipantau dari aspek keamanan, misalnya ada perangkat lainnya. Dan yang kedua, kampus itu sejauh apa sih bisa menimbulkan sesuatu yang berakibat pada pertahanan. Nah, jadi juga saya kira ada penerimaan secara berlebihan tentang tugas-tugas memantau itu apa. Sehingga tentu saja tidak bisa dipungkiri kalau kawan-kawan mahasiswa, kawan aktivis juga merasa terintimidasi dengan itu. Kalau dari BMSI sendiri sesungguhnya apa yang dibaca dari sini semua? Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Christomay. Sejauh mana Anda mencermati kasus-kasus ini terutama di UI dan UIN Semarang itu, Mas Heri? Ya, terima kasih Mas. Dari narasi Kodim tadi, kita melaporkan bahwa kegiatan yang ada di UIN Wolisongo dan UIN itu bukan hanya 2 kampus itu saja. Banyak masih di kampus-kampus yang memang notabene yang kita duga anggota TNI, bahkan ada kemarin yang ngechat kampus ITPLN Jakarta mengatasnamakan dari TNI untuk berdiskusi di kampus katanya. Kenapa harus di kampus? Karena ini yang menjadi ketakutan kita mengambil referensi dari sejarah tadi Orde Baru ketika para TNI yang tugasnya untuk menjaga ketahanan negara ini masuk ke ranah-ranah akademik, ranah-ranah kampus. Padahal itu bukan tupoksinya kan. Karena setiap diskusi di kampus adalah bagaimana kewajiban dan haknya mahasiswa menyampaikan pendapat dan serikat. Namun menjadi kekhawatiran kita ini dekat-dekat ini karena isu-isu RUU TNI kemarin ya. Banyak sekali anggota-anggota TNI yang masuk bahkan bukan hanya intervensi secara langsung ya. Namun ada beberapa TNI menanyakan yang tidak kepada mahasiswa. Dia menanyakan bagaimana tema diskusi, kemudian menanyakan berapa anggotanya. Hal itulah yang menimbulkan rasa kekhawatiran di peserta-peserta datang. Barangkali itu yang maksud kami adalah intimidasi, memperdalam bagaimana pengetahuan itu, Mbak. Oke, atas kekhawatiran ini Pak Christo, ini sejauh mana meresponnya? Terlebih tadi ada pandangan dari Mbak Bivit masalah tugas Babinsa itu yang rasanya kalau saya ambil kesimpulannya terlalu jauh juga sampai ke kampus. Itu gimana ngeresponnya Pak? Ya, jadi gini Mbak,
kalau ketakutan terhadap TNI akan bagi kursi ABRI seperti dulu zaman Orba, ini menurut saya sesuatu ketakutan yang terlalu berlebihan lah. Hari ini silakan didata berapa jumlah sih prajurit TNI yang pernah hidup dan meninggal di zaman Orde Baru. Saya seorang Kapuspen TNI, Brigadir Jenderal TNI, saya lulusan Akmil tahun 97, saya saja tidak pernah menikmati nikmatnya di kursi ABRI. Terus akan kembali ke sana, ngapain? Apa? Jadi itu selalu berlebihan lah. Dan hari ini kerjasama antara mahasiswa dengan tentara itu sudah rutin kita kerjakan, kita lakukan, dan ada simbiosis mutualisme di situ. Contoh hari ini adalah kami misalnya TNI AD bekerja sama misalnya dengan TNI bekerja sama dengan universitas tertentu untuk mengembangkan drone, spin-off technology, itu nama teorinya. Kemudian kami juga bekerja sama dalam pengembangan radar. Kami juga bekerja sama dalam mengembangkan beberapa alutsista kami dengan menggandeng universitas. Apakah itu militerisasi? Apakah itu harus dilakukan? Tidak. Dan kami juga sering mengundang beberapa teman-teman dari mahasiswa misalnya untuk datang ke institusi TNI untuk berdiskusi, fokus group discussion, datang ke akademi TNI untuk kita berdiskusi, melaksanakan seminar. Terus apa yang menjadi ketakutan? Tidak. Jadi itu terlalu menurut saya sesuatu yang terlalu berlebihan lah. Termasuk monitoring Babinsa yang dibilang terlalu jauh itu, Pak? Apa? Kalau soal monitoring Babinsa yang terlampau jauh sampai ke kampus itu juga gimana? Jadi kalau Babinsa itu dia hanya monitoring di wilayahnya, bukan kampus, bukan kampusnya, di wilayahnya. Ada kejadian kematian, kedukaan, kecelakaan, dia juga harus tahu kan ada disebut hankam yang harus dia catat di situ. Berapa jumlah penduduk yang ada di sana, berapa yang beragama Islam, berapa yang beragama Kristen, berapa yang sarjana, berapa yang tidak, berapa pekerja. Itu seorang Babinsa dia monitor sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya, gitu ya. Dan itu diatur oleh undang-undang, gitu ya. Jadi saya rasa kalau apalagi dikaitkan dengan revisi undang-undang TNI, itu menurut saya terlalu berlebihan. Nah, hari ini kalau kita jabarkan undang-undang TNI itu sudah jelas ya, tugas-tugas TNI itu apa saja. Justru pembatasan kewenangan tugas-tugas TNI dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 atau Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 yang sekarang sudah disahkan. Mbak Bivit, merespon tadi jawaban terutama untuk relasi hubungan antara TNI terutama dengan lingkungan kampus. Ini sejauh mana Anda mencermati itu? Ya, dua hal ya Mas ya. Yang pertama itu bagi perkembangan ilmu pengetahuan memang dimanapun di seluruh dunia ini biasanya tidak ada relasi yang harusnya dibangun secara khusus antara tentara dimanapun ya, bukan di Indonesia saja, dengan kampus. Kecuali misalnya kalau dikatakan oleh Pak Kapuspen tadi ada perkembangan drone, teknologi dan lain sebagainya, iya. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah dalam proses pembelajaran. Sebenarnya yang mahasiswa yang saya pahami ya, yang mahasiswa khawatirkan adalah tentang bagaimana akhirnya mahasiswa tidak bisa berpendapat dan berekspresi sebagaimana dijamin oleh konstitusi. Karena sudah terbukti nih kemarin-kemarin, jangan lupa perlu diketahui oleh semua pemirsa, dalam demonstrasi hari-hari kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang bahkan sampai luka-luka dan lain sebagainya yang dialami karena menyatakan pendapat mereka. Yang kedua, saya kira juga harus dipahami betul bahwa bagi mahasiswa kalau dikatakan jangan takutlah, barangkali ya mudah-mudahan ya banyak di antara kita yang tidak takut. Tapi bagi mahasiswa ketakutan itu real. Karena kalau data mereka misalnya bisa didapatkan, mereka bisa misalnya diskors atau bahkan dikeluarkan atau dapat sanksi tertentu dari kampus yang kita tidak bisa kontrol, tidak bisa kelihatan di layar kaca dan mungkin tidak bisa disoroti oleh banyak pihak. Jadi kita harus paham psikologi itu juga, sehingga lebih baik memang dihindarkan. Kalau Babinsa memang tugasnya seperti itu, harus kita ingatkan. Jadi memang sudah banyak sekali studi yang sebenarnya mempertanyakan juga sebenarnya apakah Babinsa dengan tugas-tugasnya mencatat kematian, kelahiran dan lain sebagainya itu sesuai dengan tugas-tugas pertahanan seperti yang tercantum dalam konstitusi. Mas Heri, dari perspektif teman-teman mahasiswa sesungguhnya apa yang dikhawatirkan, apa yang ditakutkan dengan hal semacam ini? Ya Mas, kembali lagi ke tadi bahwa fungsi kampus itu adalah tempat berpikir kita ya, secara kritis, berekspresi dan sebagainya. Ketika ranah-ranah militer masuk ke dalam kampus, ini merubah iklim kebebasan kita berpendapat, ada ketakutan dan sebagainya. Kemudian kalau kita mengacu ke landasan hukum, bagaimana TNI ketika tidak diundang secara resmi oleh pihak kampus ataupun pihak yang berwenang penyelenggara diskusi, itu sudah melanggar undang-undang TNI, bahkan undang-undang HAM di sana.
Nah, yang tadi ada narasi mengatakan bahwa ada pihak mahasiswa yang mengundang anggota TNI untuk berdialog. Apakah itu benar mahasiswa? Karena dari pengakuan kita sesama berkonsolidasi, berdiskusi itu, dia tidak dianggap mahasiswa. Bahkan tidak ada pengakuan di internal kita itu udah mengundang mahasiswa. Ini kan ada bahasanya ada mengadu domba mahasiswa dengan TNI. Nah, sehingga itulah yang harus dipertegas oleh TNI untuk menjaga anggota-anggota militer agar tidak masuk ke ranah pendidikan. Karena bagi kami adalah ranah pendidikan adalah ranah yang aman, kondusif untuk kami menyampaikan ruang pendapat dan ekspresi kami. Tapi belajar dari dua kasus yang di UI dan UIN Semarang ini, di teman-teman BEM SI ataupun juga mahasiswa secara umum, apakah ada ketakutan untuk membahas hal yang berhubungan langsung dengan lingkungan militer, membahas langsung soal isu-isu TNI? Jelas Mas, jelas itu akan menjadi ketakutan kami. Karena yang menjadi intervensi yang kami maksud adalah ketika menanyakan hal yang mendalam tadi, ketika kita berkonsolidasi ditanyakan jamnya, ditanyakan apa aja poin tuntutannya, ditanyakan kapan turun aksi, kapan dialog dan sebagainya, itu kan mendalami. Artinya ketika kita mau ada skenario ke depan, tiba-tiba saja dia mendapat data, itu bisa dicegah. Itu kan membatalkan gerakan-gerakan kita ke depan dalam membawa arah bangsa ini jauh lebih baik. Itu ketakutan kita, Mas. Oke, Pak Kristo, apa yang berarti bisa diberikan? Oke, Pak Kristo, apa yang bisa diberikan jaminan kepada publik, terutama kalangan yang ada di lingkungan kampus, bahwa ya kebebasan berekspresi tetap dijaga di lingkungan pendidikan tinggi? Ya, hari ini TNI itu sudah berbeda dengan TNI Orde Baru ya. TNI kami mendukung supremasi sipil, mendukung hidup di alam demokrasi. Kemarin ada contoh yang bagus antara kerjasama antara mahasiswa dengan TNI seperti yang di Sumatera Utara. BEM, beberapa universitas di Sumatera Utara berdiskusi, mengadakan seminar bersama-sama dengan Pangdam dan Kodam di sana. Itu contoh-contoh yang bagus kerjasama antara TNI dengan mahasiswa. Termasuk misalnya dari kami juga beberapa kali diminta untuk mengajar, dijadikan narasumber di kampus. Kami juga menggunakan seragam seperti ini, tidak itu bukan bagian dari intervensi, bahkan kami diundang untuk itu, untuk menjadi narasumber. Kan tidak masalah di situ dalam lingkungan akademik ya, dalam batasan lingkungan akademik ya. Kemudian juga misalnya, kenapa sih TNI harus masuk kampus dengan menggunakan seragam? Kami trauma. Lah inilah seragam kami sama seperti seragam yang juga misalnya oleh teman-teman ojek online, seragam PLN, ya nggak ada masalah masuk kampus gitu. Karena justru dengan kami menggunakan seragam berarti identitasnya jelas, pangkatnya jelas, dari satuannya jelas, bisa di tracking, bisa dicari di mana orang itu berada gitu ya. Jadi saya berharap kepada teman-teman mahasiswa juga tidak usah takut yang berlebihan. Ya. Justru kami sangat berharap bahwa kampus itu adalah mitra strategis karena teman-teman mahasiswa punya nalar yang kritis untuk dalam berpikir dan bertindak gitu ya. Justru sampai saat ini kami membuka kesempatan kepada teman-teman mahasiswa yang sudah lulus nanti masuk menjadi perwira prajurit karir. Artinya apa? Kan tidak semua juga bahwa teman-teman mahasiswa itu, kami takut. Ya, bukti ada juga yang bergabung menjadi prajurit TNI sampai hari ini perwira TNI. Tanggal 24 Maret yang lalu, tanggal 27 Maret yang lalu, Panglima TNI baru melantik 805 perwira prajurit karir. Ya, lulusan dari Universitas atau kampus-kampus di seluruh Indonesia. Artinya itu tidak bisa menggambarkan seluruh bahwa trauma di kampus tidak. Justru TNI dan kampus, teman-teman mahasiswa, kita harus berkolaborasi membangun negara ini. Demikian kira-kira. Baik, Mas Heri, responnya gimana? Ya, yang respon kita sebenarnya yang disampaikan narasi tadi itu adalah undangan formal. Ya jelas, di kampus ada beberapa dialog antara TNI dengan pihak kampus, membahas bagaimana ketahanan negara, ketahanan sebagainya. Itu secara formal. Yang menjadi ketakutan kami adalah ketika kita berkonsolidasi, berdiskusi, tanpa kita undang TNI, dia terlibat. Itu menjadi kekhawatiran kita. Ada kepentingan apa TNI ketika kita tidak mengundang, tiba-tiba masuk. Padahal ranah akademik kita adalah ranah yang dijaga untuk bebas berekspresi. Nah, itu yang kita mau pertegas, Pak. Jadi kita tidak takut atas kehadiran TNI. Namun kita yang takut adalah kehadiran yang tanpa kita undang, tiba-tiba datang untuk mencari informasi itu. Jadi kalau secara formal, ya kita sangat bangga. TNI menuangkan keilmuannya untuk ketahanan negara seperti apa, anak muda seperti apa. Namun sisi lain ketika kita mau membahas konsolidasi tanpa kita undang, dia hadir, ini yang menjadi kekhawatiran kita. Ada kepentingan apa dia mencari informasi ini? Oke, Mbak Bivit, menanggapi ini singkat saja, ada supremasi sipil yang dijamin oleh TNI? Iya, kalau komitmen itu ada, tentu saja bagus sekali. Cuma yang harus dipahami memang situasi pada akhir-akhir ini. Jadi kalau memang ada hal-hal yang ingin dilakukan, sekedar untuk mengetahui, sekedar untuk tahu sebenarnya apa saja diskusinya, kan banyak cara yang bisa digunakan. Dengan situasi psikologis yang seperti ini, sebaiknya memang dihindari saja
pertemuan-pertemuan itu karena memang secara nyata menimbulkan ketakutan di kalangan mahasiswa. Senjata itu bagi kami memang menakutkan, Pak. Jadi cukup real yang saya bisa paham apa yang dialami oleh mahasiswa, apa yang dikhawatirkan seperti itu. Oke, Mas Heri, Mbak Bivit, Pak Christophe, terima kasih banyak sudah mau berdiskusi bersama kami. Sehat selalu semuanya, selamat sore. Terima kasih. Selamat sore, Mas.